Ya, selamat pagi, siang, sore, malam lagi teman-teman. Kenapa pagi, siang, sore, malam? Karena seperti biasa di konten-konten gue selalu bilang bahwa selamat pagi, siang, sore, malam karena gue nggak tahu lu nonton jam berapa. Jadi biar adil semuanya, siapa tahu lu nontonnya siang, atau lu nontonnya sore, atau lu nontonnya subuh. Jadi tetap berlaku salam gue. Kembali lagi di channel Reno Fernandi Channel, dan kali ini kita akan kembali bergabung dalam sebuah talk show kesehatan santai. Wah, kepanjangannya apa? Talkshow kesehatan santai. Tolkesan. Wah, nggak enak. Ya sudah, daripada kita cari-cari namanya apa kesingkatannya, kita langsung aja masuk ke episode terbaru dari Tanya Dogma. Tanya Dogma. Nah, teman-teman, jadi di episode kali ini, seperti biasa kita akan ada bintang tamu. Bintang tamunya kali ini juga mungkin sudah tidak asing lagi buat lo semua, karena ini salah satu teman gue, teman yang sangat, salah satu teman baik gue gitu, seprofesi juga, dia komika juga, dia jebolan dari Komika Suci 4, dan aslinya dari Jakarta Barat. Nah, nanti akan ada Diki Divi, akan gue undang juga buat ngobrol-ngobrol di Tanya Dogma kali ini. Tapi tidak afdol rasanya kalau yang namanya Tanya Dogma, tapi tidak ada satu orang yang sangat spesial ini. Yang bahkan saking spesialnya, dia ini menjadi nama dari konten ini di channel YouTube gue. Langsung kita panggil, ini dia Dogma alias Dokter Tama. Dokter Tama. Datang lewat Zoom, pulang lewat Zoom. Datang lewat Zoom, pulang lewat Zoom, modal kuota. Ini dia. Wes. Halo, malam. Halo, Ini malam, malam ya, Tam. nggak tahu yang nonton tapi pagi. Mungkin selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Iya. selamat sore. Kita belum menentukan nama penonton Tanya Dogma ini apa ya? Apa bagusnya ya? Sodok, Sobat Dogma. Kasian banget ya Keren namanya. ya? Keren ya? Kasian. Buat Sodok. Nggak apa-apa. Buat Sodok-Sodok semua alias Sobat Dogma. Asik. Sodok. Banget namanya. Dipikirkan dengan lebih serius. Iya, enggak, tapi itu udah keren. Nanti gue akan bikin merchandise, tulisan kaos, tulisannya Sodok, gue Sodok. Gue Sodok, asik. Gue Sobat Dogma. Yoi. Kita patenkan mulai di episode kali ini, Tam. Aduh, kasian ya namanya. Tapi keinget terus itu nanti keinget terus. Iya, itu. Gimana Tama kabarnya, sehat? Sehat, gimana Reno kabarnya? Sehat, puji Tuhan. Setelah kurang lebih hampir seminggu kita tidak bersua kembali, kita bersua Kita kembali. kembali bersua. Ya. Dan ini juga spesialnya, salah satu spesialnya dari Tanya Dogma adalah ya, kita syuting selalu lewat Zoom. Karena penyebab utamanya, selain karena internet kita kencang, kedua karena tidak ada budget untuk menerbangkan Tama atau menerbangkan saya ke Jogja. Apalagi sekarang di era pandemi ini kalau terbang harus swab dulu, nanti diisolasi dulu, repot Itu. ya. Mungkin kalau ada aplikasi ataupun misalnya aplikasi perjalanan kayak Traveloka atau aplikasi kesehatan kayak Halodoc mau sponsoring kita biar saya sama Tama bisa syuting bareng, itu boleh banget ya, Tam ya? Kita sponsorin di sini. Boleh banget. Iya, itu dia. Nah, Tama, kita episode Tanya Dogma kali ini kita akan ngomongin salah satu yang mungkin juga agak-agak menyita perhatian dari 2019 sampai ke sekarang mungkin ya, yaitu tentang demam berdarah. Demam berdarah, sakit tapi nggak berdarah. Asik. Bisa sih akhirnya berdarah ya. Iya, kalau udah sampai demam berdarah sampai berdarah tuh ya udah menuju titik akhir ya. Iya kan. Betul. Tapi Ya. kalau gue baca dari data Kemen ketiga udah mulai sangat saintifik ya, pakai data. Itu di data Kemenkes di tahun 2020 itu angka penderita demam berdarah itu di kisaran 80.000 sampai, bentar gue lupa pasnya. Kisaran 95.000, benar Tam ya, tahun 2020 ya? Iya, betul. Jadi memang ya kita ini 2 tahun ini terlalu habis waktu kita ya, terforsir perhatian kita ke COVID. Padahal sebetulnya demam berdarah ini juga sesuatu yang penting dan selalu kita hadapi setiap tahun. Jadi Indonesia ini termasuk daerah yang banyak ya kasus demam berdarahnya. Ya, termasuk di daerah tempat saya tinggal nih di Jogja, itu endemik banget demam berdarah. Oh iya ya? Jakarta
Iya, Jogja, Jakarta itu 2 daerah yang endemik demam berdarah. Jadi demam berdarah itu di sini sudah seperti apa ya, udah sering ditemui gitu. Endemik Ya, tiap tahun. endemik ya. Endemik itu kan khas gitu ya dia ya. Iya, 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 iya. Kamu khas itu endemik gitu ya. Sama demam berdarah endemik pada beberapa Iya, daerah. iya. Bisa Jogja, Iya, iya, Jakarta iya, itu iya. endemik ya gitu. Jadi setiap tahun pasti Oh. terjadi peningkatan kasus dan apa ya hampir terjadi KLB gitu ya. Sering terjadi KLB terutama di masa-masa seperti ini nih. Sekarang kan kita Ya, syuting ini kan dalam masa pancaroba kan ya bulan-bulan ya. April gitu. Ya. Dan kasusnya tinggi sebetulnya, cuman ya sekarang beberapa agak terlupakan karena ada Mungkin si COVID gitu. mungkin dari 2019 juga kan angka tinggi banget ya kalau nggak salah ya, hampir ratusan ribu deh kalau nggak salah se-Indonesia itu Ya. Kemenkes. 2019, 2020 agak berkurang sedikit 95.000. 2020 ini sejauh ini gimana Tam? Sampai bulan Kasusnya cukup apa nih? banyak. April. Ya, kita sebetulnya angka tersebut menurun tuh sebetulnya ada beberapa pertanyaan ya. Satu, apakah memang betul-betul menurun? Apa Ya. kedua ini diagnosisnya tertutup oleh COVID itu tadi atau COVID. penyakit yang Ya, lain gitu. Karena benar. gejalanya kan hampir mirip kan gitu dan bisa Ya, jadi impus atau bareng-bareng terkenanya gitu dan akhirnya ya. di highlight COVID-nya dibanding demam berdarahnya. Demam Gitu. Jadi berdarahnya. jadi bisa jadi underdiagnose sebetulnya hampir sama aja. Cuman mungkin karena fokus kita lagi nggak ke sana, ya jadi nggak kelihatan. Gitu. Yang kelihatan hanya sedikit aja. Gitu. Ini sih sekarang sih sering Mudah-mudahan sih kita temuin belakangan ini ya. Saya waktu di rumah sakit sering nemuin beberapa kali, hampir setiap kali dinas itu ada gitu 1, 2 ya yang terdiagnosis ke arah ada aja tiap hari ya. Denggi kita sebut ke arah denggi atau demam berdarah. Oke. Tadi. Nah, untuk kita lanjutkan obrolan kita tentang demam berdarah ini, kita akan ngundang salah satu teman gua. Ini buat sodok-sodok semua, asik. Mulai diaktifin kata-kata sodok. Masih ini nih, masih agak awkward ini menyebutnya nih. Iya, masih agak awkward. Dan untuk bintang tamu kita pada episode kali ini, langsung aja kita panggilkan nih salah satu teman gua. Ini dia Diki Divi. Gokil nih Diki Divi. Diki Divi datang lewat Zoom, pulang lewat Zoom. Wah, makan. Wede. Coba itu agak diroti sedikit dong. Pun cucok. Wih, apa tuh di belakang tuh kalau boleh tahu tuh? Anjing. Support sekali, luar biasa Diki Divi. Terima kasih. Gue udah bikinin theme songnya. Oh, versi minor ya. Versi minor, versi jazz. Mantap. Versi minor. Tama ini juga anak jazz loh, Dik. Dia dia ini pemain piano. Terus adeknya tuh yang satu yang bungsu main drum, terus yang nomor 2 main bass. Dan mainnya jazz. Beneran. Dulu sih ya Diki, pas masih SMA, kuliah itu. Sekarang kayaknya udah pensiun, cuman main-main aja. Yang kecil sih, yang ada yang paling kecil sih yang masih ngedrum sampai sekarang masih aktif ngajar drum juga sama ada band juga. Luar Berarti biasa. Mas Tama bisa baca partitur ya, Mas? Partitur bisa. Wah, udah sejati dah. Dia saya salut. Saya ngefans. Udah dokter, pemusik juga. I love you. Siapa dulu teman gua? Teman gua semua hebat kecuali guanya, Dik. Kok lu jadi nyari keuntungan ya? Diki Divi, apa kabar Diki Divi? Apa kabar Reno, Mas Sama? Aduh, luar biasa. Diki, sehat. Tam sedikit ini buat Tama sama buat sodok-sodok. Dik, ini nama pecinta tanya dok namanya Sodok. Sobat. Wah, Sobat ya, sinyalnya. Bentar, sinyalnya agak error barusan. Oke. Apa yang Oke, nah, ya. Jadi Diki ini, Tam, dan juga Sodok semua, terakhir kita ketemu itu adalah beberapa hari sebelum gue ketangkep ya. Halo. Itu waktu kita ada kerjaan bareng ya, Kompas TV ya. Yes. Di acara di salah Kompas satu TV universitas ya. UPJ ya. Oh iya, UPJ ya, betul. Udah gue sebutin lagi. Lu sebutin lagi, gue bilang di salah satu universitas. Ya.
Nggak kompak sih banget kita sumpah. aduh. Dan juga iya, ini yang lucunya Tam ya. Jadi beberapa hari sebelum ketangkep itu, gue syuting bareng sama si Diki. Dan di situ kita kayak ngobrol, gue ajak ngobrol kayak anjingnya gila ya, banyak ya artis-artis pakai narkoba ketangkep. Beda berapa hari gue ketangkep dong sis. Aduh, ya. Dan biasa kalau ngomong apa kena sendiri loh, hati-hati makanya dengan omongan kita. Hati-hati ya. Khususnya tentang penjara ya dan penangkapan mending gak usah diomongin ya. Diki, makasih banget sudah bergabung di Tanya Dogma episode kali ini. Makasih banget udah support channel gue. Dan ini di Tanya Dogma itu sebenarnya kita ngobrolin satu tema tiap episode yang beda-beda. Nah, tema kali ini adalah demam berdarah, sakit tapi nggak berdarah. Nah, kayak gitu. Karena banyak juga. Iya, karena banyak juga ternyata data dari Kementerian Kesehatan itu angka penderita DBD sepanjang tahun 2019-2020 itu angkanya mungkin tertinggi kedua setelah COVID ya Tam ya, bener ya? Ya tinggi sih pada intinya gitu ya. Kalau kita ngomong urutan agak susah ya, nggak hafal soalnya. Ya. Nah itu, iya juga sih. Tapi kira-kira Diki ada pengalaman nggak nih soal demam berdarah? Ada keluarga yang sempat kena atau mungkin lu dulu pernah kena? Gimana? Coba boleh diceritain. Demam berdarah ya? Demam berdarah sih, alhamdulillah keluarga gue nggak punya histori kena demam berdarah baik yang tua maupun yang kecil-kecil gitu. Karena memang keluarga gue tuh keluarga resik dan keluarga bersih gitu. Jadi ngeri enggak. Jadi nyamuk nggak bakalan betah pokoknya, nggak ada tempat untuk nyamuk. I gap pokoknya. Nggak ada pokoknya. Jadi nggak ada demam berdarah gitu. Tapi ini pernah di rumah tuh ada beberapa kasus yang kena tetangga atau saudara yang memang anak kecil atau bayi kayaknya langsung lewat deh kena demam berdarah kayaknya gitu. Oh, ada gitu ya, ada pernah kejadian yang lewat, meninggal berarti. Iya, betul, meninggal Dok, langsung meninggal gitu. Yang kebetulan anak kecil umur 4-5 tahun lah. 4 tahun. Mungkin sedikit buat sodok-sodok semua yang nonton. Kira-kira kenapa bisa sampai terlambat? Terus misalnya jeda waktu misalnya terjadi sampai ke game over-nya gitu. Game Kita berpusat Oke, gini. Jadi sebetulnya mungkin sedikit tentang demam berdarah dulu ya. Demam berdarah itu kan sebetulnya suatu penyakit disebabkan virus, gitu ya. Bukan disebabkan nyamuk, tapi disebabkan virus. Virusnya namanya ya virus denggi, ya makanya disebut DBD, demam berdarah denggi. Nah, kebetulan ini virus dibawanya sama nyamuk. Aedes aegypti tadi Diki sudah nyebutin tepat sekali. Dulu Dulu mungkin ini ya ujian biologinya mantap nih Mas Diki. Terima kasih. Memang saya anak. Virus anak ini biologis. Nah, anak biologis. Virus ini menyebabkan suatu penyakit yang dua macam sebetulnya, demam denggi dan demam berdarah denggi. Hanya masyarakat biasa taunya demam berdarah gitu ya. Sebetulnya kalau disebut demam berdarah denggi itu spektrum atau istilahnya gejala-gejala yang lebih beratnya dibanding demam denggi. Yang sudah disertai tanda-tanda kehilangan cairan, plasma likid sebutnya, dan juga perdarahan-perdarahan. Nah, gejala umumnya itu sebetulnya kayak flu gitu loh. Cuman sakit kepala, terutama di belakang mata gitu ya, demam, gitu ya, pegel-pegel ya, meriang-meriang gitu, kadang mual gitu ya. Pada beberapa kasus batuk pilek itu juga bisa muncul walaupun jarang. Gitu. Nah, dia biasanya muncul setelah 2 hari sampai 1 minggu setelah terinfeksi virusnya. Nah, maka biasanya ketika sudah muncul gejala demam misalnya, kita kena demam 2-3 hari tidak membaik, dengan gejala-gejala tadi itu kita perlu waspada. Apalagi di musim-musim seperti ini nih, pancaroba ya, atau ketika kita pernah dengar bahwa di dekat kita, tetangga kita atau mungkin keluarga kita ada yang pernah terdiagnosis demam berdarah, kita perlu curiga, mungkin ini betul-betul ke arah demam denggi atau demam berdarah tadi. Maka dari itu dengarlah kabar di sekitar kita, ya. Tanya tetangga ya, mingle dengan tetangga gitu loh maksudnya. Mingle gitu ya. Oh, ada apa? Ada yang sakitnya. Mau tanya dong, Dok, boleh nggak, Dok? Silakan. Iya, Dik. Iya, mau tanya. Tadi kan DBD itu kan virusnya ya? Virus ya.
ya bukannya ada nggak sih binatang selain nyamuk yang memang kansnya besar untuk membawa virus ini selain nyamuk gitu mungkin atau apa gitu bisa ketularan selain nyamuk gitu apa? Selain nyamuk. Enggak Ada sih, nggak? kalau vektor ya, kita pembawa itu kan vektor ya. Itu nyamuk ya, nyamuk dan jenisnya khas Aedes aegypti. Selain itu ya ada lagi satu lagi culek sih, cuma culek ini beda nanti virusnya. Culek ya, culek itu Culek. Itu tapi dia nggak nggak membawa yang Aedes, tidak membawa yang beda dong. Gitu. Beda. Yang Aedes aegypti, yang tadi aegypti yang betina gitu ya. Ini yang betina. Khusus yang ini ya, Dok, yang belang-belang ya, Dok. Ya, dia biasanya bentuknya belang-belang gitu. Dan yang betina biasanya perutnya agak lebih besar. Masalahnya di gitu berbeda dengan nyamuk Aedes aegypti ini, dia suka juga di tempat yang bersih-bersih. Dia resikan juga ini. Resikan juga ya? Jadi dia suka di tempat yang bersih, air-air yang bersih. Nggak cuma di comberan-comberan aja. Gitu. Jadi dia cari di tempat yang... Berarti dulu ada gerakan berapa? Berapa M? 3M ya? Dulu 3M 5. Ya. 3M. Sekarang 5M, betul. Sekarang 5M, betul kan? Sekarang kalau COVID 5M ya. Bukan COVID. Ya, kalau dulu 3M kan menguras, menutup, mengubur. Iya, menguras. Nah, sekarang itu sebetulnya kalau Kementerian Kesehatan mengeluarkannya disebut 3M+++. Suka ya plus gitu. Nah, iya. Ini nih. 3M tetap sama M, menguras, tapi nggak cuma menguras ya, menguras dan menyikat gitu. Karena ternyata kalau kita ada penampungan air yang pinggirnya agak berlumut, lumut itu bisa istilahnya jadi tempat berhentinya si jentik atau telurnya tadi nempel ke sana. Jadi harus disikat ya, menguras dan menyikat. Terus M yang kedua, menutup. Kalau menutup sama ya, penampungan air yang airnya tidak bergerak ya, maksudnya cuma tandon aja gitu harus tutup. Maka kalau kita punya tandon air dipastikan tertutup. Kemudian yang ketiga, kita tidak mengubur lagi sekarang karena kita sudah eranya sekarang era recycling, jadi kita memanfaatkan mendaur ulang. Mengkremasi. Oh, bukan ya. Mayat loh. Serem ya. Mendaur ulang sebetulnya. Kalau kalian nggak dikubur, dikremasi, sis. Betul. Jadi kalau jenazah saya nggak bisa dipakai ulang. Jadi dia mendaur ulang dan memanfaatkan barang-barang bekas. Karena biasanya barang-barang bekas ini misalnya tong, ban bekas, kaleng bekas ini yang biasanya terus jadi tempat singgah nyamuk karena pas musim-musim hujan gini gitu ya. Jadi didaur ulang gitu, nggak cuma dikubur gitu. Kalau dikubur kan tidak produktif ya. Kalau didaur ulang kan ada betul. Terus plus kan 3M plus ya. Plus yang pertama menggunakan obat nyamuk. Obat anti nyamuk ya, baik efektif ya, baik dia yang dibakar, yang elektrik maupun yang oles-oles gitu ya, tidak menyebut merek gitu ya. Tanpa menyebut merek, karena nggak sebut disebut. aja katanya apa sih yang nyamuk sini katanya cuma takut sama 3 roda, Dok. Sama 3 roda ya, Pak. Ini nyamuk sini beda. Oh, beda ya? Nyamuk sini beda. Gitu. Pertama ya, menggunakan obatnya. Terus pakai obat nyamuk. Memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Ini cupang. Nah, cupang. Gapi. Gapi. Yang murah-murah aja, nggak usah arwana gitu ya. Aduh. Arwana jenis cana itu yang ikan-ikan yang mahal-mahal itu yang ada bukan menghindari, yang ada kita bebas dari nyamuk tapi kantongnya kering gitu ya, mahal lah. Nah itu mahal betul dong. Dan harus pastikan ikannya selain murah, ikannya ikan bener ya, Dik ya, bukan ikan ya. Halo, Anda orang lama bicara ikan langsung ke arah sana, langsung keringetan mulus. Maaf teman saya ganggu nih, maaf. Iya. Terus yang satu lagi yang penting, adalah menaburkan larvasida atau pembunuh larva nyamuk. Misalnya obat abate itu contohnya ya. Jadi ditebarkan di tempat yang kolam yang tidak ada ikannya. Misalnya kadang kan kolam hias atau tanaman gitu ya. Kita nggak mau kasih ikan, dikasih abate. Atau misalnya iya Dok. Gitu. Jadi di rumah saya itu ada program Jumat Jentik. Jadi tiap Jumat itu
datang dari perwakilan dari RT, dia ngecek kolam kita, nanti dikasih abate segala macam. Keren, Itu keren. iya. RT-nya keren. Itu namanya plus yang Iya. berikutnya, yaitu pemantauan dan pemeriksaan tempat-tempat penampungan air oleh Jumantik, juru pemantau jentik. Nah, Waduh, Jumantik ya, namanya sangat tidak ear catching sekali, Jumantik, juru namanya pemantau Jumantik. jentik. Jumantik, juru pemantau jentik itu program nasional ya, Kemenkes itu ada. Jadi di Jumantik. tiap wilayah itu atau mungkin sampai lewat RW atau kelurahan itu ada yang ditunjuk gitu, kader yang dilatih. Kenapa lucu Jumantik? Iya. Kenapa jadi sohibul diksi ya? Jumantik kan Tiga kata lucu. Jumantik, juru pemantau jentik. Jumantik namanya. Tapi bukan berarti mengkerdilkan profesi yang sudah membantu. Enggak, sama sekali. betul, Itu betul. materinya sangat mulia, cuman namanya kalau bisa dong agak ear catching gitu ya. Juru pemantau. Iya jentik bener. Iya sih, Masa Jumanjen? Masa Jumanjen? Gak Iya, juru pemantau jentik Jumanjen. Agak kurang enak. Yang Atau datang Jumanji bisa gak? Jumanji. Ntar kena copyright. Iya, kena copyright. Enggak, bayangan gue Jumanjen yang datang ngecekin jentik itu ke rumah gitu. Ih, mana sih jentiknya? Bersihin apa? Jumanjen. Sebetulnya kerjanya nggak cuma jentik sih ya, cuman juga termasuk beliau ini yang kemudian mengedukasi gitu, ngajarin ini harus begini. Ya mengingatkan 3M plus itu tadi gitu. Tapi keren, RT Diki asli, RT Diki keren banget. Berarti sudah menerapkan ya, Dik ya? Betul. Dan masih berjalan sampai sekarang tiap Jumat. Dan biasanya sekarang juga. Iya, sekarang biasanya Jumantiknya masih berjalan? Masih sangat. Suruh pulang lah udah malam. Jangan dong, bro. Dia datangnya memang siang dia. Siang dan sore aja. Jadi dia masuk ke dalam, terus ngecek segala macamnya. Abis itu kita tanda tangan. Gitu. Gokil. Berarti ini memang, iya, program pemerintah memang sudah sampai langsung ke masyarakat gitu ya artinya ya. Ya, betul. Pertanyaan, Tam. Ya, pertanyaan. Kan kita sering menemukan pada saat nongkrong misalnya apa gimana, pas ada nyamuk kita taplek gini, ternyata pas dilihat agak ada belang-belangnya. Ada belang-belangnya. Nah, terus apakah setiap nyamuk yang belang itu, pertanyaannya adalah apakah setiap nyamuk jadi vektor dari Aedes aegypti yang belang-belang ya? Terus kedua, apakah setiap gigitan itu pasti menularkan virus si demam berdarah dengue tadi, ataukah nggak semua gitu? Oke. Pertama, tidak semua nyamuk belang-belang itu Aedes aegypti. Belang-belang itu salah satu ciri-cirinya, tapi bukan berarti yang belang Aedes aegypti. Gitu. Permen blaster juga belang kan? Betul. Benar. Juventus juga belang. Hari ini menyebutkan berbagai macam merek. Iya. Zebra juga belang. Gitu ya. Gitu. Iya. Jadi yang kedua, memang betul nggak semuanya itu membawa virus. Gitu. Dan yang ketiga, kalaupun membawa virus, tidak semuanya jumlahnya cukup banyak untuk menginfeksi. Nah, gitu. Berikutnya lagi, kalau jumlahnya pun cukup untuk menginfeksi, kita sebut viral load-nya tinggi, pun juga nggak mesti kita jatuh ke sakit kalau kita punya daya tahan tubuh yang baik. Imun ya, Dok? Imun ya. Iya, betul. Jadi ada yang bilang kalau kita ada yang menyebutkan sebenarnya kalau kita tergigit nyamuk yang terinfeksi itu, mungkin kemungkinan untuk jatuh sakit dengue itu mungkin 1:100 atau lebih gitu. Jadi sebetulnya nggak terus kayak tembak ke one shot one kill gitu, enggak. Jadi bisa jadi kita ada berbagai macam pertahanan tubuh lah sebetulnya yang membuat kita bisa nggak mesti langsung terkena, kecuali jumlahnya banyak banget atau daya tahan tubuh kita yang pas turun gitu. Berarti selain 3M plus tadi, yang tidak kalah penting adalah menjaga kondisi tubuh ya, kondisi tubuh. Ya. Betul. Kondisi tubuh dijaga dengan vitamin yang cukup, makan yang bagus, istirahat yang cukup gitu. Iya, kurang-kurangin lah basian-basian ya. Basian-basian biasanya empat lagi drop-dropnya tuh ya, say. Pusing tuh Pak, biasanya Pak nyari-nyari lagi kan. Iya kan. Gitu. Dokter mau nanya dong, diriku mau nanya. Silakan. Masih bersinggungan dengan imun tubuh yang tadi tuh ya. Ya. Jadi selama COVID ini kemarin juga kan aku kan sempat konsumsi vitamin gitu saking takutnya kena COVID, Dok. Ya. Terus jadi katanya pas aku baca artikel aku ini kelebihan imun.
Jadi pas aku ngeliat, jadi ada kayak kepala aku tuh kayak botak gitu, pitak gitu gini di sini. Tiba-tiba rontok gitu. Lupa namanya apa, aloe Oke. apalah gitu. Terus pas aku baca Alopecia artikelnya areata. ternyata ya alopecia areata gitu lah. Jadi katanya kelebihan imun katanya gitu. Terus obatnya gimana ya, Dok? Malu deh, Dok, ada di belakang sini, Dok. Pitak. Oke. Iya, Ya, tentang beneran. vitamin ya ini ya. Sebetulnya kita menyebut seseorang itu kelebihan vitamin itu agak harus berhati-hati gitu ya. Kadang disebut hipervitaminosis dan sebagainya. Karena bisa jadi kelebihan vitamin itu vitamin apa dulu. Karena tubuh Yes. kita itu sebetulnya biasanya kalau kelebihan vitamin itu otomatis terbuang kecuali memang kita ekstrim banget makanya. Misalnya vitamin C 1000 mg 2000 mg per hari itu nggak masalah biasanya. Kecuali minum Oh, nggak 10.000 masalah. mg per hari ya. Waduh. 10.000 gitu, 5.000, 10.000. Nah, itu baru kita gitu. Tapi pada kondisi tertentu, penyakit tertentu pun malah justru dibutuhkan dosis tinggi. Gitu. Jadi kalau kita minum 500.000 mg per hari, itu masih nggak masalah selama kondisi ginjal kita bagus ya untuk membuang cair. Oke. Karena yang buang kan ginjal dan Iya. minum kita. Nah, mengenai alopecia areata Ya, itu, ini perlu alopecia itu hati-hati. gimana, Dok? Ya, perlu hati-hati. Memang betul salah satu penyebabnya autoimun. Heeh. Gangguan ya jadi imun gitu ya. Tapi kan nggak mesti itu harus dicek dulu ya. Heeh. Ada betul nggak gangguan autoimun yang terjadi? Betul nggak itu alopecia areata atau sekedar pita betulan gitu maksudnya bukan. Atau usia sudah mulai menuju manula ya. Nah, Enggak, kayak Dok, gitu. beneran ini ada di belakang sini nih. Aduh, gua ngasih taunya Iya. gimana ya. Jadi ada di Nah. belakang. Jadi cuma searea segini doang, Dok. Segini doang nih, maaf. Segini doang nih, Dok. Aneh banget, dah aneh. Kalau alopecia itu biasanya besar ya dia areanya. Ini cuma segini doang, Dok. Nah, itu bisa jadi malah ini ya, bukan alopecia mungkin. Oh gitu ya? Kecuali memang sudah ada riwayat autoimun sebelumnya. Saran saya sih kalau kondisi begitu perlu dilihat ya, perlu dicek, perlu istilahnya dilacak ya. Kalau memang mengarah ke sana, bisa periksa ke spesialis kulit. Spesialis kulit ya, Dok ya? Ya, spesialis kulit ya. Rambut itu masuk ke dalam areanya spesialis kulit itu dicek apakah betul ini ke arah alopecia atau sekedar istilahnya ada yang disebut akar-akar rambutnya itu yang memang sudah berhenti tumbuh pada area tersebut karena trauma misalnya, bisa kan karena trauma kegaruk atau misalnya luka yang cukup dalam di situ tidak sengaja gitu ya. Nah, itu nanti juga perlu investigasi lebih lanjut gitu. Jadi nggak bisa sih kita nyebutkan itu mengarahkan ke sana gitu. Tapi masih bisa tumbuh kan, Dok? Nah, perlu dilihat juga masih ada nggak akarnya. Kalau sudah nggak ada akarnya. Nah, itu. Cangkok dong berarti. Ya bisa setek kalau nggak apa-apa. Ya. Ovulasi. Dirunduk gitu. Pala lu kayak singkong, Reno. Gitu. Tam, pertanyaan tadi kan berarti Diki kalau bisa pemeriksaan lebih lanjut datang ke dokter spesialis kulit. Pertanyaannya adalah kenapa dokter spesialis kulit itu menempel dengan kelamin? Spesialis kulit dan kelamin itu pertanyaan dari dulu gue pengen nanyain tapi bingung nanya ke siapa. Ada lu nih, Tam. Karena gini, yang saya kemungkinan ya karena kulit dan kelamin itu kan istilahnya dia kan yang dilihat itu kan sebetulnya integumen kita nyebutnya. Jadi suatu struktur yang melapisi tubuh di paling luar. Nah, itu kan sampai ke bawah kan. Makanya biasanya arahnya sama. Dan struktur jaringan di daerah kelamin itu sama dengan di kulit. Banyak kesama dengan di kulit. Mungkin ya. Saya menduga aja sih. Ini duga aja sih mungkin karena itu dia jadi satu bagian. Rambut kenapa kok ikut sama kulit? Karena rambut itu sebetulnya juga satu organ atau satu sel yang ada asalnya ada satu sel yang ada di kulit gitu. Jadinya dia ikut ke sana gitu. Rambut, kulit, kuku juga sama gitu. Jadi itulah kenapa yang handle satu spesialisasi gitu. Tapi saya masih bisa tumbuh kan, Dok ya? Ini, Dok ya. Nah, moga-moga masih ya. Tapi kita dilihat dulu deh gitu. Ya dilihat dulu. Tapi bisa lah, maksudnya kalaupun misalnya akarnya udah ini kan bisa juga masih memanfaatkan daerah-daerah rambut di daerah lain ya, Tam, ya, untuk ditaruh di situ, tapi agak keriting. Kalau untuk kosmetik sih ya, kalau areanya kecil kan bisa diarahkan pakai rambut di sekitarnya bisa dipotong dan sebagainya. Iya. Gitu ya. Cuman si Reno mengarahkan ada rambut-rambut yang lain yang tidak dibutuhkan. Diambil dan ditanam di sini, Dok. Masalahnya, Dok.
Emang milih ngehe nih botak, orang nih. milih botak atau ada rambut tapi memang keriting lokal di situ doang keritingnya. Takutnya kalau emang bisa worth it, bisa keluar biji. Takutnya di atas sini ngeri gue. Berbunga dan berbiji akhirnya ya. Iya. Dikotil berbiji Di- 2. Palanya ada bijinya, gimana tuh? Bisa aja nih Reno Jumantik. Waduh, Aduh. aduh. Keliling-keliling dan besok pagi gua mantau jentik. Jumanjen. Jumanjen. Tama, Jumanjen. gue mau Ya. nanya lagi soal apa namanya demam berdarah nih. Jadi dulu pernah ada cerita salah satu temen gue apa namanya itu dia cukup parah kena DB-nya, trombositnya sampai di bawah belasan ribu deh kalau nggak salah ya. Oh, habis Itu ya, sampai ceritanya. udah habis gitu. Itu sampai ke yang apa udah mimisan segala macem gitu. Nah tapi kan untungnya sih dia selamat sampai sekarang. Nah tapi salah satu mitos atau yang sangat dipercaya dari apa masyarakat Indonesia adalah untuk naikin trombosit itu adalah dengan jambu biji. Nah pertanyaannya, apakah memang itu seefektif itu jambu biji? Terus kedua, jambu bijinya itu memang harus berupa jambu atau sudah sekarang yang pakai ekstrak misalnya dengan sudah dalam bentuk pil kayak gitu itu sama khasiatnya? Oke, ini juga pertanyaan yang hampir selalu ditanyakan oleh pasien yang saya beritahu, Bapak, Ibu, Anda atau anak Anda demam berdarah gitu ya. Dok, minum jus jambu ya dok ya? Atau minum makan buah jambu ya dok ya? Jadi gini, buah jambu itu kenapa bagus ya? Karena dia punya vitamin C, kandungan vitamin C dan antioksidan yang tinggi. Jadi sebetulnya dia untuk sakit apapun nggak ada masalah. Dan kebetulan untuk pasien dengan demam berdarah, karena ini virus toh, virus itu yang menyembuhkan adalah daya tahan tubuh kita. Gitu. Jadi kita dengan vitamin C itu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tapi demam berdarah ini memang ada fase di mana trombositnya akan turun. Itu terutama pada hari ya sampai hari ke-5, ke-6 itu biasanya dia akan turun terus trombositnya. Demamnya mungkin hari 1, 2, 3 tinggi, 4 stabil, 5, 6 itu demamnya cenderung turun. Maka disebut seperti pelana kuda toh, nanti hari ke-6, 7 dia naik lagi gitu ya. Nah, trombosit itu dia ikut turun, terus biasanya anjlok cepat pada hari ke-4, 5, ke-6, hari ke-7, 8 mulai naik lagi. Nah, selama dia memang dasarnya masih turun, mau minum jus jambu itu 1 tangki ya sekalian itu nggak akan naik. Aduh. Kenapa dia lucu tiba-tiba dokternya 1 yang tangki? ada muntah-muntah gitu ya. Jadi memang jadi nggak harus jambu biji juga gitu. Istilahnya bisa juga yang lain misalnya jeruk dan sebagainya. Cuma jambu biji kenapa dipilih? 1, jambu biji ini di Indonesia banyak jumlahnya. 2, harganya juga relatif terjangkau tahu dibanding jeruk mandarin, jeruk dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi kan kita kan pakai bahan-bahan yang mudah didapat gitu. Kalau saya bilang vitamin C-nya kiwi gitu. Kiwi itu bagus loh, vitamin C paling banyak. Masa semua beli kiwi? Kiwi mahal ya gitu. Mahal, harus cari tukang dibanding semir. jeruk, kiwi itu lebih banyak vitamin C per 100 gramnya dibanding jeruk. Tapi kalau kita menyarankan kiwi, gimana dengan teman-teman yang tidak mampu beli kiwi gitu. Kalau jambu kan terjangkau harganya. Terjangkau. Jadi, Dan kalau semua pakai kiwi nanti tukang semir kehabisan, kasihan. Karena kalau ada kiwi juga ada kanan biasanya. Ya, ada kiwi. Belok kiwi jalan tembus. Jadi mungkin pesannya jangan khawatir mengenai trombosit ya. Jadi kalau kita melihat parameter, trombositnya turun, iya betul memang masih turun. Pada kondisi tertentu, kasus-kasus tertentu, pasien itu trombositnya bisa 0. Oh iya? Karena apa? Karena trombositnya dipakai untuk menutup mungkin ada kebocoran-kebocoran pembuluh darah karena demam berdarah ini gitu. Nah, selama tidak ada satu pemekatan darah atau kalau di lab itu kita lihat hematokrit ya. Kalau kita cek lab itu kan ada leukosit, hematokrit, sel-sel itu ya. Itu hematokritnya tidak meningkat. Kedua, pasien bisa makan minum. Kesadarannya bagus, kencingnya lancar. Kencing itu tanda kalau cairan dalam tubuhh-nya cukup. Ya, tidak sesak napas dan sebagainya. Itu relatif lebih aman. Walaupun memang kalau trombositnya sudah drop di bawah 60.000 atau 50.000, beberapa rumah sakit membuat patokan 100.000, itu memang perlu dipantau. Ada yang biasanya disarankan, oke ini opnam dulu saja karena sudah rendah di bawah 50.000 misalnya. Tapi kalau masih bagus, pasiennya juga makan minumnya bagus, nggak muntah-muntah, itu nggak harus opnam sebetulnya, dirawat di rumah bisa, makanya cukup. Gitu.
Berarti kalau digarisbawahi lagi adalah sebenarnya yang dicari dari jambu biji itu bukan untuk meningkatkan trombosit, tapi dicari untuk vitamin C-nya sehingga daya tahan tubuhnya meningkat gitu ya. Oke. Exactly. Betul sekali. Paham. Kita cari vitamin C yang cukup, ya nggak harus jambu biji gitu ya. Vitamin C biji-biji yang lain bisa lah ya. Biji yang lain bisa biji yang lain bisa. Jambu biji ya. Buah-buah yang lain aja deh, jangan biji-biji yang lain. Iya, buah yang lain. Iya. Kalau pisang ada dimanapun buah. Pisang ada tapi sedikit ya vitamin C-nya. Oh, dikit ada. Ya. Hmm. Ada tapi tidak banyak, nggak banyak jumlahnya. Yang banyak itu jambu, biji, jeruk, kiwi tadi itu banyak ya. Apel itu juga lumayan banyak itu. Cuman kan ya yang mana yang gampang deh. Choco chips banyak vitamin C. Choco chips banyak gunanya. Jangan kayak setan loh ya. Namanya dokter nih, sayang aja dokter temen lu nih. Yang mana nih ya choco chips? Iya. Berarti choco chip dikit ya. Choco chip dan pisang hindari dulu Dik selama sakit. Bisa aja orang lama. Pak dokter, diriku mau bertanya dong. Ya, gimana Mas? Silakan. Saya kan akhir-akhir ini tuh lagi kayak mah gitu. Iya. Tiba-tiba mah kambung gitu kan, kembung aja gitu tengah gitu. Padahal ya makan sih teratur aja makan gitu. Cuman kalau misalnya kena sedikit santan sama pedas aja dikit, tiba-tiba langsung gitu, langsung sakit gitu dok. Iya. Itu gimana ya obatinnya? Soalnya dari kemarin udah minum polisilen kagak sembuh-sembuh. Oke. Ya kondisi seperti itu mungkin kita sebut keasaman lambungnya meningkat gitu ya. Itu sudah lama ya kayak begitu ya kondisinya ya? Sering gitu ya maksudnya? Enggak tuh, baru-baru akhir-akhir ini aja. Ya. Maksudnya nggak terlalu yang sakit banget kayak sekarang ini gitu. Oke. Ya. Kalau pada kondisi seperti ini itu memang harus yang pertama diperbaiki pola makannya dulu. Itu harus dibuat lebih teratur gitu ya, Mas Diki ya. Terus kemudian menghindari yang tadi makanan-makanan yang tadi yang disebut contohnya pedas dan santan itu makanan yang istilahnya memicu ya. Itu aku sebutnya mungkin merangsang muntah dan juga merangsang itu apa istilahnya mual-mual. Tapi enak dong. Nasi Padang. Ya, itu dia harus ini ya, rendang gitu ya. Itu harus dihindari dulu sementara gitu ya. Kalau obat-obatan ya minum boleh sih, polisilen gitu boleh. Terus kalau misalnya mau minum obat seperti antacid gitu tuh juga nggak apa-apa ya mungkin ya untuk mengurangi keasaman lambungnya gitu. Ya yang jelas yang penting jaga pola makannya. Pasien dengan gangguan lambung kita kasih obat lambung sebanyak apapun tapi konsumsi pola makannya, pola makan yang nggak teratur, jenis makan tidak teratur, ya nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Yang ada sama aja bohong ya dok. Sama aja bohong. Jadi harus hati-hati aja pola makannya dijaga. Sambil dibantu obat ketika memang masih di awal-awal. Tapi kalau sudah bisa nanti sambil proses menjaga, istilahnya mukosa atau selaput lendir di lambung itu sudah mulai membaik lagi, otomatis nanti hilang kok. Gejala bisa berkurang. Di lambung kita ada ininya, ada mufasanya ya. Mukosa. Bukan mufasa dong. Mufasa. Mufasa bapaknya Simba. Bapaknya Simba. Di bawah. Bapaknya Simba. Susah anak-anak hidup di era Lion King. Mas Diki, kalau misalnya nanti ternyata kayak gitu terus berlanjut sampai 1 minggu nggak ada perbaikan, saran saya periksa ya ke rumah sakit atau terdekat supaya dicek kembali gitu. Betulkah hanya sekedar masalah di lambung atau ada masalah yang lain? Iya. Kalau aku mah lambung nggak terlalu masalah, ini doang nih pala nih tiba-tiba mentak, saya jadi bingung nih dok. Beneran saya mah. Kalau saya nggak ada masalah kebetulan dengan rambut, dengan lambung. Di keuangan ada masalah sehingga memacu asam lambung. Betul, bisa soalnya. Itu kuat hubungannya. Keuangan Anda hancur gara-gara Anda sendiri kan. Jangan nyalain orang lain. Kemarin normal-normal aja kan. Siap salah. Malah berlebih-lebih. Iya, tapi habis buat narkoba. Bisa lah survive. Kita fight lagi lah. Iyalah, makanya itu dia. Tam, mungkin karena ini waktunya juga sudah hampir habis karena ini Zoom-nya. Karena Dik, sorry banget ini
Reno Family Channel Ya. karena belum ada finansialnya, belum menghasilkan apa-apa, jadi kita masih pakai Zoom yang gratis. Jadi ada limitnya. Oh, belum berbayar ya? Iya, belum Ada berbayar limitnya ya. Iya, betul sekali. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin ya, pertanyaan terakhir. Kita temanya tentang demam berdarah, sakit tapi nggak berdarah. Pertanyaan terakhir adalah apabila ada rekan atau kita terkena demam berdarah nih Tam ya. Tadi kan fasenya pertama akan ada demam yang pelana kuda tadi, terus akan trombositnya akan turun. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita sudah terkena, terus apakah itu akan menjadi efek juga ke keluarga? Maksudnya menularkah juga gitu? Selama memang kan kita juga maksudnya random ya, kita nggak tahu tempat yang menularkan itu yang mana gitu. Kayak seolah-olah kadang-kadang tempat kita udah bersih kok gitu. Bersih, Apalagi ya. kayak tadi Tama udah bilang sekarang malah perkembangannya si nyamuk ini di tempat bersih Di tempat udah yang nyaman, bersih ya kan? Iya. Iya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh keluarga pasien ketika memang sudah ada pasien yang terkena gitu. Oke. Kalau sudah ada yang terkena, yang jelas ini virus ini ya, penyakit ini tidak menular kayak flu yang hacing keluar gitu, enggak ya. Oke. Jadi dia sifatnya menularnya tadi dibawa oleh nyamuk ya. Jadi dari darah yang disedot oleh nyamuk pindah oleh nyamuk Aedes aegypti tadi gitu. Jadi ketika ada keluarga kita yang sakit, satu ya, yang jelas kita harus cek kembali kebersihan lingkungan di rumah kita dan di sekitar kita ya. Oke. Terus pastikan minum vitamin dan sebagainya gitu. Bahkan tidak harus nunggu keluarga sakit, ada tetangga yang sakit aja kita harus cek karena nyamuk ini dia geraknya random. Jarak tempuhnya itu 50 meter sampai 100 meter gitu. Jadi kalau dia ada di radius 50-100 meter ada yang sakit. Terus berikutnya kalau ada yang sudah tegak sakit ditegakkan, misalnya sudah fix dia demam berdarah, lapor ke Pak RT ya Pak RT supaya nanti diaktifasi istilahnya sistem surveillance demam berdarah. Pak RT akan lapor ke RW, Pak RW lapor ke kelurahan dan sebagainya sehingga nanti ada tindakan misalnya fogging atau pengecekan tadi pembagian ABT dan sebagainya gitu. Dan ketika ada tetangga yang seperti itu, ketika kita demam, kita sudah harus waspada, hati-hati 2-3 hari tidak membaik, segera pergi ke rumah sakit. Kalau masih 1 hari, mungkin kita penyebabnya masih banyak gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau sudah 2-3 hari tidak ada perbaikan dan gejalanya itu yang cenderung dominan adalah sakit kepala, nyeri-nyeri sendi gitu ya. Nah, itu segera memeriksakan diri untuk dicek, mungkin dicek lab darahnya atau diperiksa secara lengkap ya. Untuk dicek ini ada ke arah demam berdarah atau tidak gitu. Biasanya tidak usah takut, tidak semua demam berdarah itu jatuh ke fase yang berat ya. Kalau misalnya dideteksi dalam waktu cepat. Biasanya ketika didiamkan, kebetulan tidak diawasi dengan bagus kalau anak-anak gitu ya, rewel nggak mau makan, nggak mau minum, nggak dipaksa gitu. Kalau kalau kita kan rewel bisa orang dewasa gitu ya, minum dong, minum. Bisa lah kita paksa walaupun anak-anak kan mual nggak mau minum. Iya. Kalau nggak bisa dipaksa dan sebagainya, ini yang bisa jatuh biasanya ke kasus yang meninggal tadi, yang lewat itu tadi. Dan kebanyakan memang kasus yang meninggal ini pada anak-anak dan pasien yang sudah tua. Karena pasien yang tua biasanya itu gejalanya nggak khas. Gitu. Jadi memang kita yang perlu waspada kalau kita amati gejala gitu ya, jangan nutupin gejala gitu. Kalau ada demam, dihitung hari keberapa. Karena hari keberapa itu nanti membantu dokter, perawat dan juga tim yang merawat untuk melihat trennya. Ini arahnya trombositnya mau turun, kapan akan pemulihan dan sebagainya. Gitu sih mungkin selain tadi 3M plusnya itu plus gitu ya. Gitu. Iya. Oke lah, terima kasih. Nampaknya ini kita udah udah harus udahan dulu untuk episode Taya Dogma kali ini. Gokil, terima kasih Diki Divi sudah bergabung di Taya Dogma. Terima kasih Reno. Terima kasih Dokter Tama, terima kasih Reno. Sukses semua. Jangan kapok-kapok ya Dik ya. Kalau tidak dong. Gue pengen ngundang lu di Ngono, tapi di Bogor gue nggak enak ngundang lu jauh banget. Jauhan ya. Coba. Iya, nanti coba kita cari waktu, cari tempatnya. Gue akan wawancara lu untuk di konten gue yang satunya. Makasih banget Diki udah support. Terima kasih buat sodok-sodok semua, alias Sobat Dogma. Jangan lupa lakukan apa yang dilakukan oleh Diki. Subscribe. Subscribe, nonton konten-konten di Reno Family Channel, terutama Tanya Dogma ataupun ada konten yang lain. Terima kasih buat semua yang udah ngedukung kita semua sampai di sini. Kita bertemu lagi di Tanya Dogma selanjutnya. Sampai ketemu. Dadah. Makasih semuanya. Terima kasih. Sehat selalu semua. Yes.